Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Effendi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah, di sini saya akan membuat sebuah aplikasi berbasis bahasa Java, yaitu aplikasi menu pemesanan pada sebuah warung makanan. Atau kita sebut saja dengan resto. Nah, pertama-tama seperti biasa kita membuka aplikasi NetBeans, yang dimana di sini kita akan membuat programnya. Baik, langsung saja kita ke new project, pilih Java aplikasi, kemudian next. Nah, kita beri nama projectnya yaitu menu resto, ya, menu resto. Kemudian kita centang di bagian create main class. Setelah itu langsung finish. Nah, setelah itu bakalan muncul project baru yang bernama menu resto. Kita klik source package, bagian default package, kita klik kanan, kemudian new, kemudian kita pilih G-frame form. Kita klik, kemudian kita buat namanya menjadi input pemesanan. Input pemesanan. Setelah itu kita pilih, beri nama package-nya yaitu pemesanan. Oke. Kita finish. Oke, setelah kita tambahkan project barunya, nanti kita diarahkan ke tampilan seperti ini. Kita atur frame-nya dulu, kemudian kita tambahkan panel. Oke, kita atur agar panel ini menutupi frame-nya. Oke, seperti ini. Tujuannya adalah agar ketika kita mengatur warna background pada panel, maka akan mengatur warna untuk seluruh frame-nya. Oke, setelah itu kita tambahkan label. Kita klik 2 kali, kita atur namanya menjadi Resto Classic. Kemudian kita masuk di properties, kita ubah fontnya menjadi Tahoma Bold dengan ukuran 24. Klik OK. Oh, belum terubah ya. Resto Classic. Oke. Setelah itu kita atur pinggirnya. Nah, kita atur sampai di kiri kanan panel seperti ini. Kemudian kita atur horizontal alignment-nya menjadi center. Oke, seperti ini. Kita masuk di palette lagi, kita tambahkan label. Di sini kita tambahkan 3 label terlebih dahulu. Oke. Kita kasih jarak dulu sedikit. Nah, untuk label 2 kita ubah menjadi nomor pesanan. Kemudian label ini kita ubah menjadi menu. Kemudian yang ini kita ubah menjadi makanan. Oke, label menu kita atur ke tengah. Biar pas tengahnya, kita atur pinggirnya seperti tadi. Nah, kayak gini nih. Kemudian di bagian propertiesnya kita ubah fontnya menjadi font Tahoma Bold dan ukuran 14. Klik OK. Dan horizontalnya kita sesuaikan menjadi center. Nah, setelah itu kita tambah label baru
sebelum tambah label baru, kita tambah dulu radio button untuk pemilihan menu makanannya. Kita tambah 4 saja. Oke. Kemudian kita tambah label baru. Kita ubah namanya menjadi minuman. Nah, biar lengkap makanannya, kita tambahkan menu minumannya biar tidak haus. Oke, kita tambahkan radio button. Cukup 2 saja untuk minuman. Oke, untuk radio button pertama kita ubah namanya menjadi gado-gado. Gado-gado. Kemudian button kedua kita ubah menjadi bakso. Setelah itu yang ketiga kita ubah menjadi apa ya bagusnya? Pangsit. Kita ubah menjadi pangsit. Kemudian yang keempat kita ubah menjadi nasi goreng. Oke. Untuk minumannya kita pilih kita ubah menjadi es teh untuk minuman pertama. Kemudian minuman kedua kita ubah menjadi apa ya? Es jeruk saja. Oke. Setelah itu kita tambah label baru. Kita tambah 2 saja dulu. Oke, ini kita ubah menjadi harga satuan makanan. Oke. Kemudian ini kita ubah menjadi jumlah. Oke. Setelah itu kita blok. Kemudian kita copy. Ctrl C, Ctrl V. Oke. Kita atur seperti ini. Kemudian kita atur menjadi minuman. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambah text field. Oh ya, di sini belum ada text field. Kita tambah text field di bagian nomor pesanan terlebih dahulu. Biar simetris, kayaknya seperti seperti ini saja deh. Oke. Kemudian kita tambah text field lagi untuk bagian sini. Kita tambah lagi bagian sini. Oke. Oh iya, kita tambah label di sini nih. Kita ubah namanya menjadi RP. Nah, kita copy dan kita tempel di bagian sini. Oke, kita atur ukurannya sedikit. Kita perkecil. Oke. Setelah itu kita tambah button. Di sini kita tambah button. Agar pas di tengah kita atur seperti seperti ini saja deh. Soalnya nanti berpengaruh dengan tampilannya. Oke, kita buat seperti ini saja. Kemudian kita atur namanya menjadi hitung. Oke, jadi nanti fungsi dari button ini ketika kita klik hitung, maka akan tampil harganya. Oke, kita tambah label baru,
bukan harganya sih, kayak lebih ke total semua. Oke, nanti deh tampilannya bagaimana. Kita atur dulu ini label 12 kita ubah menjadi apa ya? Jumlah pembayaran. Kemudian kita tambah label baru, kita beri nama TPN. Ini pajak nih, pajaknya. Kemudian Anda terubah. Sini tadi PPN 10%. Kemudian label 4 kita ubah namanya menjadi total. Nah, ini total pembayarannya ini. Total kita tulis total saja. Oke. Kita copy ini saja nih. Kita copy. Kita letakkan seperti ini. Paste. Kita copy paste lagi. Oke, jadi seperti ini. Kita lebar panjangkan ke bawah sedikit untuk button berikutnya. Oke, kita tambahkan button hapus. Kita tambahkan button hapus. Kita beri nama hapus saja. Jadi nanti kalau misalnya kita tekan hapus, maka isi-isi field ini akan terreset. Kemudian kita tambah button baru. Di sini kita tambah button tampilkan. Itu namanya tampil. Jadi kalau kita klik tampil, maka akan muncul message. Nanti kita aturnya. Oke, kita sesuaikan dulu posisinya semua biar enak dilihatnya. Oke, kita turunin sedikit ini soalnya terlalu mepet. Ini. Oke, kita atur dulu ya letak-letaknya. Oke. Baik, kita tambah button lagi nih satu sebelah sini. Kita beri nama keluar sesuai dengan namanya. Ketika kita klik, maka akan keluar dari aplikasinya. Oke, kita atur kembali lagi posisinya. Oke, sudah jadi. Untuk sementara sudah jadi untuk tampilannya dari aplikasi Restock Classic. Oke, setelah kita buat tampilannya seperti ini, maka kita tes terlebih dahulu dengan cara kita run.
Nah, untuk sementara tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita masuk di bagian source. Di bagian sini kita buat sebuah prosedur yang namanya prosedur hapus. Public. Nah, fungsi dari prosedur ini, jadi ketika kita memanggil prosedurnya, maka akan membuat isian-isian seperti JTextField field dan radio button akan menjadi 0. Kembali seperti semula, itu kosong. Baik, setelah itu kita tambahkan di sini isiannya, yaitu JTextField 1 set text. Oke, seperti ini. Jadi maksud dari set text ini adalah kita setting teksnya yang nantinya akan mempengaruhi tampilan dari JTextField. Jadi di sini kita mengatur tampilannya itu kosong dengan cara membuat tanda petik 2 seperti ini tanpa ada isian di dalamnya. Kemudian untuk mempersingkat kita langsung copy saja. Oke, seperti ini dulu, dan kita ubah sampai dengan 8. Kenapa 8? Karena di bagian JTextField itu ada 8 JTextField. Sampai 8. Nih, 8 JTextField. Oke. Setelah itu kita atur kondisi untuk radio buttonnya. J radio button 1 kita set selected, kita buat kondisi menjadi false. Oke, kita copy. Jadi maksud dari false ini, radio button itu menginput data berupa true dan false. Jadi ketika kita klik misalnya gado-gado, itu akan menginput data true, sedangkan yang lainnya akan berupa false karena tidak terpilih. Jadi kita atur false supaya itu pilihannya kembali menjadi tak terpilih. Jadi normal. Kita copy. Ada 6 radio button di sini. Jadi kita copy sampai 6. Oke, kita ubah namanya 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah jadi untuk prosedur hapusnya. Kemudian kita atur kondisi di mana ketika kita klik hapus, itu isian di sini dari JTextField sampai radio button itu kosong. Yaitu dengan cara kita pilih ini ikonnya, kemudian kita event action, kemudian di action performat J button 2 action performat. Oke, akan dibawa ke sini. Kemudian kita panggil prosedur hapusnya. Ini kita hapus saja karena ini hanyalah not. Oke, sudah jadi seperti ini. Kita tes terlebih dahulu. Coba kita run. Oh ya, ini masih ada isiannya, nanti kita hapus. Kita tes dulu buttonnya. Nah, kosong. Kemudian kita buat kondisi di mana ketika pertama kali kita jalankan itu isian ini kosong itu. Seharusnya sih ini yang pertama. Oke, nggak apa-apa. Kita panggil bagian sini prosedur hapus. Nah, jadi di bagian sini itu kita input untuk prosedur ataupun fungsi yang pertama kali ingin dijalankan ketika kita pertama kali membuka aplikasi Java-nya. Oke, kita tes. Oke, ini langsung kosong tanpa perlu kita klik hapus.
Nah, oke. Oke, setelah kita atur fungsi hapus, prosedur hapus maksud saya, lanjut kita buat button group. Nah, caranya adalah button group ini kita geser ke sini, kemudian kita kelompokkan, kita buat kelompok pertama yaitu untuk kelompok makanan seperti ini. Oke, kita blok semua dengan cara kita pilih dulu satu, terus kita klik shift, baru kita klik pilihan makanan lainnya. Kemudian kita masuk di multiple object properties karena banyak objek yang kita pilih, jadi multiple objects. Kemudian untuk button group kita pilih button group 1 yang kita buat tadi. Kemudian kita masuk di palette lagi, kemudian kita tambahkan button group kedua karena ada kelompok minuman juga. Kemudian kita klik lagi es teh, kemudian kita klik shift, lalu kita klik lagi es jeruk. Kemudian masuk di properties, kita pilih grup 2. Oke. Jadi sudah terkelompok nih. Tujuan dari pengelompokan ini adalah tidak bisa memilih 2 dari pilihan ini. Pilihan yang ada dalam satu grup. Cuman bisa pilih satu saja. Karena ini kita pakai radio button, berbeda ketika kita menggunakan checkbox. Oke. Kita buktikan dengan cara kita run dulu. Oke. Ini cuman bisa pilih satu saja. Ya. Cuman bisa pilih satu dari sekian pilihan tersebut. Untuk kolom minuman, untuk pilihan minuman juga begitu. Oke, berhasil. Setelah itu kita atur kondisi di mana ketika kita klik misalnya gado-gado, maka akan muncul harga satuannya. Begitu juga dengan ketika kita mengklik minuman, misalnya es teh, maka akan tampil harga satuan minumannya juga. Caranya bagaimana? Langsung saja kita klik gado-gado, kemudian kita klik kanan, kemudian event, action, kemudian action performance J radio button 1 action perform. Kita akan diarahkan ke bagian sini karena disinilah letak untuk kondisi ketika kita klik radio buttonnya, radio button 1 itu pilihan gado-gado. Oke, kita buat kondisi yaitu if J radio button 1 is selected, maka J text field. Oke, kita lihat text field berapa. Text field 2. Jadi text field 2 dot set text. Harga gado-gado kita misalkan jadi 12.000. Oke, seperti ini. Kemudian kita copy saja. Ini kita copy karena nanti kondisi untuk pilihan lainnya itu sama. Kemudian kita pilih bakso, kita klik kanan juga. Kita masuk event action, kemudian action perform it. Nah, ini kita blok saja ini. Ini cuma not, bisa dihapus. Tidak ada pengaruhnya sama sekali pada program ketika dijalankan karena hanya sekedar not. Nah, ini kita atur, ini bukan radio button 1 lagi karena radio button 1 itu ada di sini. Kita ubah menjadi radio button 2 sesuai dengan yang di sini, button 2. Untuk JText fieldnya tetap 2 karena yang ingin kita ubah itu yang bagian JText field 2, jadi tetap. Untuk harganya kita ubah menjadi, misalnya kita ubah menjadi 10.000. Oke, ini tadi masih ada di clipboard ya, hasil kopian kita.
Kita masuk di desain lagi, kita klik kanan untuk pangsit. Oke, kita blok ini lagi dan kita paste karena tadi masih ada bekas kopian yang ini. Dan kita ubah menjadi button 3. Untuk harga pangsit kita ubah misalnya 10.000, 12.000 saja deh. 12.000. Oke. Kemudian untuk nasi goreng kita atur kondisinya juga. Nasi goreng kita ubah menjadi harganya itu misalnya 15.000, 13.000 saja. Kemahalan ya, 11.000. Oke. Oke, seperti ini. Kita Ctrl save dulu, Ctrl S supaya tersave. Oke. Kita tes dulu apakah berhasil kondisinya. Oke, berhasil ya. Langsung berubah. Oke. Kemudian kita atur lagi untuk pilihan minuman. Sama, kita klik kanan lagi dan kita paste hasil kopian yang tadi sama dengan ini. Kita ubah saja ininya, nama radio buttonnya itu radio button 5. Kemudian JTEX fieldnya kita ubah, kita sesuaikan dengan yang ini. Harga satuan minuman itu JTEX field 4. Kita ubah jadi JTEX field 4. Harga minuman es teh misalnya 5.000. Oke. Sekalian saja ini kita ubah juga. Ini radio button 6, sekalian saja kita ubah. Itu harga es jeruk misalnya 6.000. Oke, kita Ctrl S. Kemudian kita run dulu. Kita cek apakah berhasil juga. Oh, es jeruk kayaknya salah. Oh ya, ini belum terubah. Kita belum jadi 4. Oke, kita run lagi. Oke, ini sudah bisa. Selanjutnya kita buat program hitung. Jadi ketika kita klik button hitung, maka akan menghitung jumlah pembayaran, PPN-nya, dan totalnya yang diambil dari data-data yang termuat di dalam jumlah satuan makanan, jumlah satuan minuman, dan porsi untuk setiap hal tersebut. Oke, langsung saja kita masuk di bagian source. Kita buka dulu, kita buat dulu kelas baru, namanya itu kelas pesanan dengan objek jumlah. Sama dengan new pesanan Oke, ini sudah jadi. Di sini ada tanda apa ini ya? Lampu. Ini tanda kalau ada error atau ada hal yang harus kita buat. Oke. Untuk di sini itu memberitahukan kita untuk membuat kelas baru. Kita pilih bagian atas yaitu create class pesanan in package, pemesanan source package. Kita klik saja. Nah, nanti diarahkan untuk membuat kelas baru. Kita ubah di sini menjadi public. Oke. Di sini kita buat
prosedur jumlah pembayaran dengan cara public static jumlah integer jumlah sama dengan kita buatkan parameternya kita ambil dari input pemesanan. Nah, di sini belum ada, makanya kita buat terlebih dahulu. Kita klik hitung karena di prosedur hitung yang mau kita buat variabelnya. Oke, di sini kita buat variabel baru, kita inisialisasi. Pertama itu integer makanan. Jadi di sini memuat harga dari makanan, satuan makanannya. Kita ambil dari sini, text field 2. Karena di text field 2 itu data-data yang ada di dalamnya berupa string, maka kita konversi dulu. Caranya integer makanan, kemudian integer sama dengan integer dot parse in, sumbernya itu dari text field 2, kemudian dot get text karena mau kita ambil datanya, kita get. Oke. Oke, sudah jadi seperti ini, kemudian kita salin saja. Kita copy. Di sini kita ubah menjadi jumlah makan. Sumbernya itu jtext field 3 maksud saya. Di sini nih. Nih. Jtext field 3. Dan ini kita copy saja. Dan kita paste. Oke. Nah, ini kita ubah jadi minuman. Yang ini kita ubah jadi jumlah minum. Sumbernya di text field 4 dan 5. 4 dan 5 pas. Oke, ini sudah jadi untuk variabel utama. Bukan utama sih, variabel awal. Oke, kita tambah lagi variabel nih. Kita tambah variabel integer jumlah bayar sama dengan, nah, kita buatkan di sini. Kita masukkan dulu parameternya tadi. Parameternya itu yang ini. Oke, integer makanan, integer jumlah makan saja, int minuman, int jumlah minum. Oke, kita buat integer jumlah minum, jumlah saja, sama dengan makanan dikali dengan porsinya, jumlah makan. Kemudian kita tambah dengan minumannya, maksud saya itu minuman, kemudian porsinya berapa, kita kalikan dengan porsinya, jumlah minum. Oke, kita buatkan nilai pengembalian karena ini berupa fungsi. Return jumlah, kita samakan dengan yang ini. Oke, sudah jadi, kita samakan dengan yang ini nih. Oke, sudah jadi untuk bagian jumlah. Oke, kita tambahkan di pemesanan. Di sini jumlah bayar sama dengan pesanan dot, ini ada disarankan,
Kita klik saja, kita tambahkan titik koma di ujungnya. Oke, sudah jadi untuk variabel jumlah bayar. Kita buatkan variabel baru, yaitu PPN. Kita buatkan dulu persennya, karena berupa angka desimal, kita ubah jadi double. Kita buat variabelnya itu bertipe double, sama dengan, karena di sini kita atur 10%, maka kita buat jadi 0,1 maksud saya. Nah, 0,1. Oke, kita buatkan lagi PPN-nya. Kita buatkan PPN double PPN sama dengan, oke, kita buatkan di sini lagi nih fungsinya public static in PPN oh ya, kita ubah variabelnya sini, kita integer saja, in, kemudian sumbernya itu double persen PPN, koma jumlah, integer jumlah bayar. Oke, kita buat integer PPN. Oh, kita ubah di sini ya, double PPN sama dengan jumlah kali jumlah bayar dikali persennya PPN. Kita buat nilai pengembalian, kita kembalikan ke nilai PPN-nya. Nah, kita ubah di sini menjadi integer. Oke, kan di sini double. Coba kalau kita ubah di sini integer, kemudian kita hilangkan ini. Oh, tidak bisa. Oh iya, karena di sini tipenya di sini persen PPN kan double. Kita buat double saja di sini seperti awal. Kemudian di sini untuk nilai pengembaliannya, karena sini integer, kita convert jadi integer sini. Oke, tidak ada error, berarti sudah berhasil. Kita masukkan di sini nilainya, PPN sama dengan jumlah bayar, bukan jumlah bayar sih, pesanan dot PPN. Oke, jadi kemudian untuk total, kita buat variabel total lagi. Sumber datanya dari sini lagi. Kita buatkan di sini fungsinya. Itu public static integer total. Untuk sumber, untuk parameternya kita ambil dari
INT PPN, INT jumlah bayar, INT PPN. Oke, kemudian kita buat INT total sama dengan jumlah bayar ditambah PPN. Kita buatkan nilai pengembalian total. Oke, segitu. Kemudian kita save. Kita panggil di sini pesanan dot total. Oke. Untuk variabel-variabelnya sudah jadi. Kemudian kita atur kondisi perubahan di JTextField field ini. Bukan kondisi sebenarnya, tapi penetapan nilainya. Jadi kita buat teks, kita panggil text field berapa ini? JTextField 6. Oh ya, sini tulisannya 2 karena tadi kita copy bagian sini. Tapi hasilnya itu JTextField 2. JTextField 6 maksud saya. 6, di sini 7, di sini 8. Sini 8. Oke. JTextField 6 dot set, karena kita mau atur tampilannya. Set text. Sumbernya itu dari jumlah. Karena jumlah itu integer, kita konversi dia menjadi string dengan cara string dot value of jumlah. Oke. Jumlah bayar. Oke, kita copy saja. Isinya kita ubah PPN, kemudian yang JTextField 8 itu jadi total. Nah, ini belum berubah. 7, sini 8. Oke. Untuk saat ini sudah seperti ini ya. Coba kita save dulu. Kemudian kita run. Kita tes. Gado-gado ST jumlahnya 1, 2 saja. Porsinya 2 juga. Kita hitung. Oke, berhasil. 12 kali 2 24 ditambah 10 berarti 34 tambah pajaknya ini. Oke, hasilnya udah benar. Oh ya, program keluar belum jadi. Kita buat dulu. Kita masuk di sini, kemudian kita pilih sini, kita panggil system dot exit 0. Oh, sistemnya huruf besar. Oke. Kita tes coba. Oke, berhasil. Kemudian kita buat pemberitahuan. Jadi ketika kita tekan tampil nantinya, maka akan muncul sebuah notifikasi atau pane.
Caranya adalah kita buka source desain dulu, kita klik ini, kita klik kanan, event action performat, kemudian kita buatkan dulu variabel. Kan di sini semuanya tadi ini variabel lokal. Mana ya? Ini variabel lokal ini. Jadi kita buatkan variabel lokal juga di bagian JButton 3. Karena tidak bisa serta-merta langsung dipanggil karena perbedaan. Ini bukan termasuk variabel global. Ini yang ini nih, bukan variabel global. Jadi tidak bisa dipanggil serta-merta di setiap prosedur. Jadi kita buatkan variabel lokal juga, yaitu int nomor pesanan. Kita buatkan nomor pesanan sini, kan nanti kita di notifnya kita akan panggil nomor pesanannya. Pesanan sama dengan sumbernya itu jadi dari JText field 1 get text Oke. Kemudian kita panggil juga int total. Kenapa? Karena ini yang mau kita tampilkan juga langsung totalnya di bagian notifikasi nanti. Caranya kita ambil datanya dari sini. Diambil datanya dari sini. Oh ya, kok tidak beraturan ya? Kita perbaiki dulu ini. Oke. Jadi kita ambil nanti datanya di sini. JText field 8. Jadi karena situ tadi JText field, berarti kita ubah dulu dong. Kita ubah dulu, kita konversi dulu. Oh ya, di sini juga belum. Berarti kita konversi dulu ini. Integer dot parse in Oke. Ini kita copy saja. Ini saja kita copy. Kita paste, kemudian kita ubah di sini menjadi JText field 8. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita panggil notifikasinya. JOption pane namanya. JOption pane dot show message. Nah, ini dot message dialog, kita pilih ini saja nih, yang paling atas. Kita ubah sini menjadi this. Kemudian di sini nomor pesanan, kita tambah no pesanan, kemudian kita tambah tip lagi. Nah, ini kita hapus saja pesanan, kemudian kita buatkan baris baru, total pembayaran Anda sama dengan tambah RP
tambah totalnya, variabel total tadi. Oke, segini. Coba kita run dulu, kita tes. Menu pesanan 2, kita pesan gado-gado sama es teh masing-masing 1, dan kita hitung. Oke, 17.000, pajaknya 1.700, totalnya 18.700. Kita tampilkan. Oke, berhasil message-nya. Kita klik OK, kita hapus, kita keluar. Oke, segini sebenarnya sudah jadi. Tapi coba kita tes kalau misalnya kita pesan satu-satu. Kita pesan minuman saja. Coba kita tes dulu pesan makanan saja. Gado-gado jumlahnya 1. Langsung kita hitung. Oke, error. Berarti ada masalah di bagian sininya. Kita masuk di pesanan, coba. Oh ya, karena di sini ada kita tambah minuman terus kita kali, otomatis yang tadinya di sini tidak ada nilainya karena kita kosongkan di bagian menu hapus, itu tidak akan mengganggu proses di sini, proses perhitungannya. Karena tidak ada nilai maka tidak ada perkalian, otomatis akan terjadi error. Cara mengatasinya, kita masuk di source, kita ubah di bagian hapus karena permasalahan tadi di bagian sini. Kita lihat text file-nya, text file berapa? 1, 2, 3, 4. Oke. Di text file 2 sampai 5. Ya enggak sih? 2, 3, 4, 5. Iya, benar. Kita ubah jadi 0. 0 0 0 sampai 5 saja. Oke. Kenapa kita buat 0? Karena di sini nih, di bagian perhitungan button 1 yang ini, kita buatkan kondisi, kita buatkan variabel itu dari itu variabel, misalnya variabel makanan. Itu kita ambil dari JText file 2. Karena kita atur 0 yang notabene angka. Jadi ketika kita konversi menjadi sebuah angka, maka akan berubah menjadi 0. Beda kalau misalnya kita buat sebuah karakter, malah jadi error nantinya. Oke, kita tes. Coba gado-gado saja, kita hitung. Oke, berhasil. Kemudian untuk mempercantik tampilannya, kita masuk di design, kita klik panelnya, kemudian kita masuk di border, bukan border, kita masuk di bagian warna background. Ya, warna background kita ubah jadi hitam. Oh, sebelum itu kita ubah dulu warna fontnya. Soalnya kalau ini hitam, kita double backgroundnya hitam, tidak ada yang kelihatan. Oke, kita ubah dulu ini warnanya. Warnanya kita ubah menjadi warna emas RGB. Kita pakai kode hexa saja. Kodenya itu FFD 700. Oke. Kita ubah saja. Di sini juga kita blok saja kayaknya, supaya lebih mudah. Kita ubah semua warnanya, hampir semua warnanya menjadi emas. Begitu. FFD 700. Oke. Kemudian yang hitung ini kita ubah backgroundnya menjadi warna emas, fontnya warna hitam.
FFD 700. Sekalian saja seperti ini, biar tidak satu-satu diubahnya. Backgroundnya kita ubah. Oke, kita ubah jadi warna emas, kemudian warnanya itu kita ubah jadi hitam. Oke. Oh ya, kan hitam tadi dari awal, gak apa-apa. Kemudian kita lanjut bagian sini, kita ubah juga jadi warna emas. RGB. Kenapa saya pilih emas? Ya supaya lebih elegan. 700 biar lebih elegan kelihatannya. Oke. Oh, ini ikutan berubah. Oke, segini. Kita ubah yang ini, yang bagian sini itu menjadi bold. Mana di sini fontnya? Oh, ini. Oke, kita ubah menjadi bold. Oke. Tadi sini Tahoma ya, berubah fontnya. Oke, ini Tahoma. Font size nya tadi kalau nggak salah 11. Oke, kayak gini. Juga kita ubah fontnya jadi ukuran 11. Oh, sudah. Jadi ini panelnya kita ubah menjadi warna hitam backgroundnya. Oke, gimana hasilnya? Wah, kayak gini nih hasilnya. Untuk JTX filenya kita blok dulu. Kita ubah warna backgroundnya menjadi warna hitam supaya menyatu dengan warna panel. Oke. Button grupnya juga, button radio buttonnya juga kita ubah backgroundnya di warna hitam. Coba kita run, gimana hasilnya? Oke, ini sudah jadi. Kita tes dulu. Nomor pesanan nomor 1. Kemudian kita pesan gado-gado dengan es teh. Porsi masing-masing 2. Kita hitung. Oke. Kemudian kita tampilkan pemberitahuannya. Oke, berhasil. Oke, tadi sudah bagus, tapi kita percantik lagi. Kita ubah sedikit tampilannya. Kita masuk di desain, kemudian menunya itu kita tambah ukurannya menjadi 14. Oke. Kita panjangkan sedikit. Kita atur ini agak ke bawah. Kita atur ini agak ke bawah posisinya. Oke. Seperti ini. Kemudian ini hitungnya kita agak ke tengah posisinya. Kemudian ini kita agak naikkan sedikit.
Oke. Oke, cukup seperti ini. Kita coba run. Oke. Lebih apa ya? Lebih bagus dari sebelumnya karena ada jarak sedikit, jadi tidak terlalu rapat. Oke. Setelah kita buat programnya tadi, program ini bisa kita jadikan menjadi sebuah aplikasi dengan cara kita masuk di bagian run, kemudian clean and build project. Kita tunggu. Nah, di sini ada pemberitahuan finished building menu resto clean jar. Nah, artinya adalah aplikasinya sudah jadi dibuat. Kita buka inventory file, directory. Nah, di sini ada folder disk. Kita buka. Nah, di sini ada file yang namanya menu resto.jar. Inilah aplikasi dari program yang kita buat tadi. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi para penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.